البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melanjutkan rutinitas kita, yaitu belajar mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah kita menyelesaikan beberapa hari yang lalu syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, insyaallah ta'ala sekarang kita akan mengkaji dan membaca kitab yang baru, yaitu kitab yang sangat bagus bagi para pemula yang mempelajari agama Islam, di dalam mempelajari ilmu agama Islam, yaitu kitab 200 hadis kumpulan yang berjudulkan Al-Ishriniyat fi Mabadi' Ta'alim al-Islam wa Bayan ba'd ma fiha min al-fawaid wal ahkam, yaitu 200 hadis, tapi nanti dalam masalah perbab itu tercantum padanya 20 hadis. Jadi nanti masalah bab seputar akidah misalkan 20 hadis, bab seputar adab misalkan 20 hadis, seperti itu. Bab seputar barakallahu fikum pembahasan masalah salat 20 hadis, seperti itu. Karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Anas Abdul Khaliq Al-Imad wafaqahullah. Beliau termasuk salah satu murid Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah. Saat itu beliau termasuk salah satu imam yang menjadi imam di Darul Hadis di Dammaj. Naam, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kitab ini sangat bagus sekali, terutama bagi para pemula di dalam menghafal hadis, karena hadisnya tidak terlalu panjang, pendek juga, dan sumbernya akurat. Nah, barakallahu fikum. Dipilihkan hadis-hadis yang sahih, baik dari muttafaqun alaih atau sahih Bukhari atau sahih Muslim, atau diambil dari as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain, atau dari yang lainnya. Intinya sumber-sumbernya akurat dan sahih. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung saja membacakan kitab ini. Kita awali pada halaman yang kelima. Tidak tertulis halamannya, tapi yang pertama itu harus melihat itu. Nah, barakallahu fikum, sebelum halaman ke-6, biar tahu kandungan isi kitab ini. Disebutkan situ 200 hadis. Pertama, 20 hadis fit tauhid wal aqidah. 20 hadisan fit tauhid wal aqidah. 20 hadis yang berisikan pembahasan masalah tauhid dan aqidah. Yang kedua, 20 hadis fit taharah was shalah. Masyaallah. Nanti pembahasan berikutnya 20 hadis berkaitan masalah apa? Pembahasan masalah taharah dan salat. Ini penting juga ya. Yang ketiga, 20 hadisan fi adkaril yaum wal lailah. Masyaallah. 20 hadis berkaitan masalah zikir-zikir, nah barakallahu fikum, keseharian dan juga zikir malam. Masyaallah. Ini pembahasan yang kita urutkan nanti.
Jadi masing-masing pembahasan, masing-masing bab itu mencakup 20 hadis. Yang keempat, 20 hadisan fi hirsil Islam ala salamatil muslim. Yaitu 20 hadis yang berkaitan masalah semangatnya agama Islam ini untuk senantiasa menjaga keselamatan seorang muslim. Yang kelima, 20 hadisan fi adabi islamiyah. Nah, barakallahu fikum, yaitu 20 hadis yang berisikan tentang apa? Adab-adab dalam agama Islam ini. Yang keenam, 20 hadisan fi adabi ta'amul bainal mu'minin. Pembahasan yang keenam nanti 20 hadis berkaitan masalah adab-adab di dalam muamalah. Di dalam muamalah antara kaum mukminin. Di situ ada kan itu? Ayo perhatikan. Yang ketujuh, 20 hadisan fi syama'il wad dalail wal khasa'is. Yang ketujuh yaitu 20 hadis berkaitan masalah asy-syama'il, yaitu nanti berkaitan masalah keutamaan-keutamaan atau na'am barakallahu fikum ciri-ciri atau kriteria Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad dalail termasuk tanda-tanda kenabian, wa khasa'is kekhususan-kekhususan nanti disebutkan. Yang kedelapan, 20 hadisan fil fadail. 20 hadis berkaitan masalah keutamaan-keutamaan. Yang kesembilan, 20 hadisan fit tahdhir min at-tashabbuh bil kuffar. 20 hadis berkaitan masalah apa? Memperingatkan dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir, diperingatkan. Yang ke-10, 20 hadisan fit targhib wa tarhib. 20 hadis berkaitan masalah targhib, memberikan motivasi, dorongan agar semangat untuk mengamalkan amalan kebaikan, wa tarhib, memberikan rasa takut, biar memiliki rasa takut terhadap apa? Terhadap ancaman-ancaman neraka atau yang semisalnya. Totalnya barakallahu fikum 200 hadis. Kita langsung masuki halaman yang ke-6. Qala al-mu'allifu asbahullah Asy-Syaikh Abdul Khaliq waffaqahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang meniti mengikuti petunjuknya, amma ba'd. Adapun setelah pembukaan tersebut, fahadi majmu'atun minal ahadits al-muntaqah min sahih sunnah an-nabawiyyah fi mabadi' ta'alim al-Islam. Masyaallah. Ini adalah kumpulan-kumpulan hadis yang dipilih. Bayangkan, sudah dipilih hadisnya ini sembarangan. Jadi nanti kalau antum menghafal hadis ini bisa dikatakan sudah lumayan. Sudah hafal hadis Arba'in Nawawiyah, tambah lagi 200 hadis ini, masyaallah. Naam. Kita lihat, fahadi majmu'atun minal ahadits al-muntaqati min sahih sunnah nabawiyyah fi mabadi' ta'alim al-Islam. Maka ini adalah kumpulan-kumpulan hadis yang dipilih, diambilkan dari sahih as-sunnah an-nabawiyah, diambilkan dari kitab-kitab sahih. Paham ya? Kitab-kitab hadis yang sahih. Naam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian juga As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wabi'i rahimahullah. Berkaitan masalah apa? Fi mabadi' ta'alim al-Islam. Berkaitan masalah ilmu permulaan di dalam mempelajari agama Islam. Penting. Bagaimana cara taharah, bagaimana salat. Ini hadisnya, dalil istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat mimma tasdad al-hajah laha fi ta'limin nasyi'ah. Dari perkara yang memang sangat-sangat dibutuhkan, terutama untuk mengajarkan an-nasyi'ah itu para pemuda, para pemula, para pemuda, para pemudi, para remaja. Paham ya? Nah, sangat cocok sekali. Fi 'ashrati mawadhi' mutanawwi'ah, pada 10 tempat yang berbeda-beda. Maksudnya 10 pembahasan yang berbeda-beda, ya kan?
Sudah kita baca tadi sebelumnya kan 10 pembahasan yang berbeda-beda, setiap pembahasan ada 20 hadis. Masya Allah. Fil aqidah wal fiqh wal adkar wal adab wal akhlaq wal fadail wal syama'il wat targhib wat tarhib. Masya Allah. Baik berkaitan masalah aqidah, fikih, zikir-zikir, adab-adab, akhlak, keutamaan-keutamaan dan juga sifat-sifat Nabi dan juga wat targhib wat tarhib. Itu nanti barakallahu fikum yang terkandung di dalam kitab ini. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik satu persatu. Kita akan baca setiap harinya, kalau panjang kita baca satu, kalau seandainya misalkan pendek kita baca dua. Ya kita seperti urutan yang sudah kita lewati, 2 pekan sekalian itu. Selang-seling dengan kitab fikih yang kita baca itu. Ma'at tanbihi 'ala ba'di ma'aniha wa fawaidiha. Masyaallah. Bersamaan ada peringatan terhadap sebagian makna-maknanya dan faedah-faedahnya. Di samping hadis disebutkan, di samping hadisnya disebutkan, di bawahnya ada catatan kaki. Yang di situ berisikan tentang apa? Penjelasan, syarah walaupun ringkas tapi sudah mewakili. Dan faedah-faedah yang ada di situ. As'alullah an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim wa an yanfa'a biha. Aku meminta kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala menjadikan kumpulan-kumpulan hadis ini murni karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, dan semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengannya. Ini pembukaan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Khalid hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Kita baca yang berikutnya, halaman ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, ini yang pertama, al-ishrun al-mufidah fi tauhid wal aqidah. 20 hadis yang sangat berfaedah berkaitan masalah tauhid dan akidah. Bagusnya itu beliau awali di setiap pembahasan itu dengan ayat. Ada satu ayat ini sangat penting sekali dan bagus sekali. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Perhatikan di kitab itu ya, disimak baik-baik ya. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka satu rezeki pun, dan tidak pula menginginkan mereka agar ngasih makan, agar mereka memberi makan aku. Allah Ta'ala tidak menginginkan seperti itu. Benar-benar ini karunia mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dalam ayat yang mulia ini, sekedar mengulang sedikit faedah, ada lam yang dikenal dengan lam ta'lil, illa liya'budun. Jadi tujuan diciptakan jin dan manusia bukan untuk yang lainnya, bukan untuk menghambur-hamburkan harta, mengumpulkan kekayaan dunia, bukan. Tapi apa? Liya'budun. Tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Barakallahu fikum. Tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Namanya lam ta'lil. Sebab tujuan diciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah Ta'ala tidak menginginkan dari hamba-hamba tersebut satu rezeki pun, tidak menginginkan. Dan juga tidak menginginkan hamba-hamba tersebut memberi makan untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang pemberi rezeki, zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, enggak butuh kepada hamba-hambanya. Justru hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini ingat-ingat. Allahus samad. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal. Allahus samad. Dialah Allah Ta'ala, zat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Semua makhluk bergantung kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki-rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Barakallahu fikum. Rezeki kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk ke berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, halaman 8 itu. Mulailah antum besok
menghafal hadis yang akan kita baca ini. Hadis yang sangat pendek, simpel, padat, sering antum dengar. Qala al-mu'allif rahimahullah, asbahullah, fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid ya. Nah, barakallahu fikum. Keutamaannya sangat besar. Sebelum kita baca hadis ini, keutamaan tauhid itu sangat besar sekali. Di antaranya apa? Bisa mengentaskan pemiliknya dari api neraka. Nah, barakallahu fikum. Dan juga yang semula seandainya dia adalah pelaku dosa besar, kemudian diadab di api neraka karena memiliki benih-benih tauhid, Allah taala apa? Hidup kembali. Dan Allah taala entaskan, kemudian Allah taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tauhid termasuk apa? Kunci yang sangat kuat. Nah, barakallahu fikum di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid ini apa lawannya? Syirik. Dakwah pertama kali yang dakwahkan oleh para nabi dan rasul, dakwah apa? Tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman, apakah suruh mendakwakan pertama kali salat? Bukan. Pertama kali yang didakwahkan, yang harus didakwakan, arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Faltakun awwal ma tad'uhum ilaih, awwal ma tad'u ilaihi syahadat alla ilaha illallah. Nah, hendaknya engkau menjadikan pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka, naam, faltakun awwal ma tad'uhum ila syahadat alla ilaha illallah. Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Hendaknya engkau menjadikan pertama kali yang didakwahkan adalah apa? Syahadatain. Nah, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah pertama kali. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka apa? Memerintahkan, menyeru, an i'budullah, beribadah kalian kepada Allah taala. Tauhid. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah taala dan jauhilah taghut. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah pertama kali apa? Dakwah tauhid. Naam. Hadis yang pertama, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ma'ruf sahabiyun jalil. Nah, barakallahu fikum. Abu siapa kunyahnya? Sudah kita lewati dulu dalam kitab Ar-Arba'in An-Nawawiyah. Abu siapa kunyahnya? Antum? Abu Abdurrahman. Naam. Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal yang Rasulullah sangat mencintai beliau. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Nah, sungguh aku mencintaimu. Jadi Rasulullah senang dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian memberikan suatu nasihat. Hendaknya engkau tidak meninggalkan di akhir salatmu apa? Ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu termasuk nasihat Rasulullah yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal. Para ulama berbeda pendapat, apakah lafaz tersebut dibaca ketika setelah selesai berzikir atau setelah barakallahu fikum membaca perlindungan dari 4 perkara. Wallahu a'lam, zahirnya barakallahu fikum boleh kita lakukan di 2 tempat. Mau antum baca ketika barakallahu fikum zikir-zikir, enggak masalah juga. Tapi secara zahirnya kalau disebutkan di dalam riwayat yaitu bahwasanya akhir salat, barakallahu fikum, sehingga para ulama sebagian merajihkan yaitu dibaca setelah meminta perlindungan dari 4 perkara itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu baru salam. Nah, itu termasuk barakallahu fikum salah satu tanda bukti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau terkenal sahabat yang sering diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Barakallahu fikum. Bahkan datang dalam hadis yang sahih yaitu ketika Mu'adz bin Jabal saat itu pernah memperpanjang bacaan salatnya.
hingga ditegur oleh Rasulullah SAW suatu ketika. Karena dalam sholat kalau menjadi imam melihat sikon 4, situasi, kondisi dan tempatnya. Yang di belakang itu siapa? Orang awam atau orang para santri yang udah ngaji atau bagaimana? Kecil, tua, muda, tua, itu semua dilihat dulu. Dalam artian apa? Biar nanti tidak keliru di dalam menerapkan. Nah, saat itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memperpanjang bacaan salatnya. Sampai-sampai ada salah satu mereka yang menjadi makmum punya hajah, keperluan, kebutuhan. Sehingga apa? Nah, akhirnya karena panjang salatnya dia pergi. Setelah itu mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kejadian tadi itu. Akhirnya Rasulullah sempat marah. Marahnya bukan karena benci, bukan karena menasihati. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Karena apa? Karena seorang imam itu jangan sampai dia menjadi imam makmumnya karihun. Jangan sampai jadi imam makmumnya pada benci. Itu kurang tepat juga. Diupayakan posisinya seorang imam melihat kondisinya. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, "Na barakallahu fikum idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila salah seorang di antara kalian salat menjadi imam untuk manusia, hendaknya dia memperingan bacaannya. Kenapa? Na barakallahu fikum fa inna fihimudz dha'if was-saqim wal kabir wal hajah. Karena di tengah-tengah mereka makmum tersebut ada orang sakit, ada anak kecil, ada orang yang punya kebutuhan, ada orang tua. Nah, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutabal masya. Apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, maka perpanjanglah sesuka dia. Paham ya? Ini maksudnya apa? Maksudnya semuanya diletakkan pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Kalaupun panjang, melihat kondisinya juga. Kalaupun pendek, itu pun tidak terlalu pendek. Terkadang bacaan pendek itu kelihatan panjang kalau bacanya pelan itu. Nah, barakallahu fikum. Terutama kalau kita menjadi imam di tempat orang-orang awam, misalkan di masyarakat awam, kalau di pondok ya insyaallah udah paham. Panjang pendeknya udah paham ya. Tapi kalau di orang awam, masyarakat umum itu kadang kalau kita panjang sedikit mereka udah marah-marah itu. Wah, panjang sekali salatnya. Paham ya? Nah, dulu pernah disebutkan kisahnya oleh Syekhun Al-Fadil Yahya bin Al-Hajuri ketika di Damas mengenai kisah seorang badui. Nah, barakallahu fikum, salat di belakang imam, saat itu imamnya membaca surat Al-Baqarah. Paham ya? Nah, kalau tidak salah itu ada di dalam kitab, mana pernah baca itu, lupa kitab apa itu? Ayo, Akhbarul Hamqa wal Mughafalin ya. Ayo, nah itu mengenai kabar orang-orang yang lalai dan orang-orang agak gila gitu, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kisahnya gini. Seorang badu ini salat, kemudian imamnya membaca surat Al-Baqarah. Kan panjang Al-Baqarah. Akhirnya dia, wah ini surat Al-Baqarah panjang. Besok lagi dia mau salat, imamnya membaca surat Al-Fil. Al-Fil gajah artinya. Gajah lebih besar daripada sapi kan itu. Panjangannya dia gitu. Wah, ini berarti lebih panjang lagi ini. Padahal Al-Fil pendek kan? Akhirnya dia pun apa? Lari. Maksudnya apa? Maksudnya itu sekedar kisah saja. Nah, sekedar kisah. Nah, barakallahu fikum, kalau kita menjadi imam terutama di lingkungan orang-orang awam, kita melihat sikon patani itu, situasi, kondisi dan tempatnya. Adapun di lingkungan ma'had, markis Ahlus Sunnah, insyaallah sudah paham. Panjang pendeknya sudah kita mengetahui dan memaklumi. Nah, kita lihat di sini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dahulu aku pernah membonceng Rasulullah SAW. Membonceng itu maksudnya itu beliau di belakang, Mu'adz bin Jabal di belakang, Rasulullah di depan. Kalau bahasa Jawa kita bonceng, paham ya? Nah, Rasulullah yang memboncengkan, Mu'adz yang bonceng. Paham belum? Kalau istilah kita gitu kan, ya memang kadang istilah di suatu tempat itu beda-beda, teman. Yang maksudnya ridfun ini maksudnya adalah apa? Orang naik di belakangnya gitu loh. Kan bahasa kita bonceng. Ya enggak? Yang di depan kan memboncengkan, yang bonceng ya yang di belakang itu. Kan itu. Nah, dulu aku pernah naik kendaraan di belakang Rasulullah SAW. Faqal, maksudnya bonceng tadi itu. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri haqqallah 'ala ibadihi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Ta'ala? Qultu, kemudian aku pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Masya Allah. Mu'adz bin Jabal langsung mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini karena posisinya Rasulullah masih apa? Hidup. Ini adabnya.
Karena Rasulullah SAW masih hidup saat itu, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Adapun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, bagaimana adabnya? Wallahu a'lam. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Paham ya? Namun di dalam hadis yang lafadznya Allah wa Rasuluhu a'lam itu karena Rasulullah masih hidup saat itu. Paham ya? Seperti kisahnya siapa itu? Umar bin Khattab juga, ya kan? Nam ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, apa kamu tahu siapa yang bertanya? Allah Rasulullah a'lam, kata Umar bin Khattab. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Karena posisinya Rasulullah masih hidup. Paham ya? Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, cukup kita mengucapkan wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Kita lihat jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad. Sesungguhnya hak Allah taala atas hamba-hambanya adalah apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hamba-hamba tersebut mengibadahinya dan mereka tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Nah, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena perbuatan kesyirikan itu perkara yang sangat-sangat berbahaya. Bisa menghancurkan semua amalan hamba. Sudah kita lewati dalilnya berkali-kali. Pertama, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalanmu dan kamu kelak termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Yang ketiga, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami pertunjukkan amalan-amalan yang dulu pernah mereka kerjakan di dunia. Karena amalan tersebut terkotori kesyirikan, kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Itulah pengaruh daripada kesyirikan. Kalau syirik asghar bagaimana? Bahaya juga. Syirik asghar itu yang dihancurkan adalah amalan yang terkenai syirik tersebut. Perhatian baik-baik ya. Syirik asghar itu adalah apa? Perbuatan kesyirikan yang bisa menghancurkan amalan yang terkenai kesyirikan tersebut. Nah, apa contohnya? Riya. Ingat-ingat, amalan riya itu amalan yang bagaimana? Amalan yang orang itu mengamalkannya agar dilihat atau disanjung oleh manusia, itu riya. Paham ya? Seseorang mengamalkan suatu amalan agar dilihat atau disanjung oleh manusia, itu namanya riya. Itu termasuk syirik asghar. Syirik apa? Syirik asghar yang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Ditanya apa itu syirik kecil? Rasulullah mengatakan riya. Syirik kecil itu riya. Contohnya, hari Senin dia menyumbang harta 50 juta. Tapi tujuannya biar disanjung, dipuji, masya Allah si fulan dermawan, si fulan banyak uangnya, si fulan masya Allah. Tujuannya biar dipuji oleh orang. Nah, amalan hari Senin tersebut, sedekah 50 juta tadi itu hancur. Hancur udah. Kenapa? Karena tujuannya riya tadi itu. Hari Selasa dia sedekah, cuma 50 ribu rupiah. Tapi ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Justru amalan yang hari Selasa itu diterima. Karena apa? Walaupun sedikit tapi ikhlas tadi itu. Faham maksudnya ya? Nah, sebab hancur amalan di hari Senin tadi itu, amalan sedekahnya hancur kenapa? Karena riya. Jadi upayakan kalau beramal itu murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini hak yang pertama, hak Allah Ta'ala terhadap hambanya. Hamba itu beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu dalilnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat sini, ikhwan fi din azza wa jazakumullah, wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Ta'ala. Perhatikan baik-baik ini. Setelah hamba beribadah kepada Allah, apa hak hamba yang Allah Ta'ala akan berikan kepadanya? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah Ta'ala tidak mengadab orang yang tidak berbuat kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Paham ya? Jadi harus dipahami bedanya. Hak hamba atas Allah yang harus dia tunaikan beribadah.
memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jauhi kesyirikan. Karena kemudian hak hamba yang Allah Taala akan berikan kepadanya setelah beribadah dan mentauhidkan apa? Allah Taala tidak mengadabnya. Allah Taala tidak mengadabnya. Karena apa? Karena kalau orang itu berbuat kesyirikan diancam dengan azab. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bayangkan. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga, diharamkan surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allahul musta'an. Naam. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kita mengotori keimanan kita dengan kesyirikan, dengan kedzaliman yang paling besar. Jangan sampai mengotori apa? Keimanan kita dengan kedzaliman yang paling besar. Karena kedzaliman yang paling besar adalah apa? Syirik. Seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Taala. Karena kedzaliman terbagi menjadi berapa? Apa itu? Nah, zalim seorang hamba kepada Allah Taala. Kedua, zalim seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Ketiga, zalim seorang hamba kepada dirinya sendiri. Tiga pembagian kezaliman ini barakallahu fikum. Itu yang paling besarnya adalah apa? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Taala itu kesyirikan. Nah, karena kesyirikan disebut juga dengan kezaliman. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, antum apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Ucapan Luqman al-Hakim, rajulun saleh kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan bersyirik kepada Allah, karena sesungguhnya perbuatan kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Nah, kemudian dalil yang lain bahwasanya kedzaliman itu maknanya adalah kesyirikan, di antaranya apa lagi? Abdul Aziz, kedzaliman maknanya kesyirikan, sering ana sebutkan ayatnya itu ya. Na'am, ahsanta barakallahu fikum. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Bidzulmin ay bisyirkin. Jangan sampai keliru ya. Nah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu makna kedzaliman itu adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman, maksudnya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan petunjuk. Na'am barakallahu fikum. Muttafaqun alaih. Hadis yang kita baca tadi itu muttafaqun alaih. Hadis kalau dikatakan muttafaqun alaih enggak perlu nanya lagi. Maksudnya adalah hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Ahmad. Sudah kita lewati berkali-kali. Siapa namanya Al-Imam Al-Bukhari? Ingat enggak? Ayo. Antum. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Imam Muslim siapa namanya? Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Abu Husain. Itu satu paket itu dihafal. Jangan sampai terlupakan itu ya. Muttafaqun alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan bawah itu bagus sekali. Qala Asy-Syaikh Abdul Khalid asbahullah, at-tauhidu, sekarang apa makna tauhid? Ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Intaha minal qaulil mufid lil alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Masyaallah. Tauhid itu adalah maknanya mengesahkan Allah taala atau menunggalkan Allah taala dengan perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah taala, berupa rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Paham ya? Jadi tauhid itu adalah apa? Ifradullah taala bil ibadah, itu globalnya. Tauhid uluhiyah. Ya enggak? Karena tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' was sifat. Tauhid yang inti
ala tauhid al-uluhiyah. Kalau sudah dirinci seperti itu, definisinya perlu dihafal. Tauhid uluhiyah itu ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Kalau tauhid ar-rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alih, mengesahkan atau menunggalkan Allah taala barakallahu fikum terhadap apa? Perbuatan-perbuatan Allah taala, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, murni itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid al-asma' wa sifat, ifradullah taala bi asma'illah wa sifatih. Min ghairi takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin wala tashbih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Mengesahkan menunggalkan Allah taala di dalam nama-nama dan juga sifat-sifatnya, tanpa membagaimanakan, tanpa mengubah maknanya, tanpa menolak maknanya, dan tanpa menyerupakan dengan yang lainnya. Paham ya? Itu definisinya sudah kita lewati semuanya. Kalau definisi yang disebutkan sini juga bagus. Ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala berupa rububiyah wal uluhiyah wal asma' was sifat. Rububiyah itu berupa apa contohnya? Mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menciptakan manusia. Uluhiyah itu masalah apa? Ibadah. Asma' was sifat ma'ruf, nama-nama juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya. Naam. Kita lihat makna berikutnya, ridfun. Ini biar antum enggak gagal paham. Mu'adz bin Jabal mengatakan kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku berkendaraan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berkendaraan itu bonceng gitu loh. Kita lihat makna ridfun. Ar-ridfu war-radif huwa ar-raqib khalfar raqib. Intaha min syarh Muslim, masyaallah, dijelaskan di bawah itu. Ridfun itu kata beliau ar-ridfu war-radif. Maknanya apa? Ar-raqib khalfar raqib. Yaitu berkendaraan di belakang orang yang berkendaraan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Boncengan. Jadi Mu'adz bin Jabal saat itu bonceng Rasulullah, Rasulullah yang boncengkan. Berarti yang boncengkan di depan atau belakang? Depan. Yang belakang kan orang bonceng. Mu'adz bin Jabal bonceng gitu loh. Paham ya? Istilahnya gitu kan? Nah, jadi ar-raqib khalfar raqib, yaitu orang berkendaraan di belakang orang yang berkendaraan, ya Mas, boncengan. Paham ya? Seperti itu. Itu maknanya bagus sekali itu ya. Berikutnya, hakul ibad, hak hamba, maksudnya bagaimana? Istihqaqu in'amin wa fadlin, masyaallah. Jadi hamba itu punya hak yang Allah Taala akan tunaikan. Maksudnya bagaimana? Istihqaq in'amin wa fadlin, keberhakan untuk mendapatkan nikmat dan karunia. Paham belum? Jadi hamba itu memiliki hak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya? Hak keberhakan mendapatkan apa tadi? In'am, kenikmatan, wa fadlin, dan keutamaan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi makna hakul ibad itu istihqaqu in'amin wa fadlin. Keberhakan apa? Seorang hamba tersebut mendapatkan kenikmatan dan juga apa? Keutamaan. Wa qila, ada juga yang mengatakan, nah barakallahu fikum, akhbara bidzalik wa wa'aduhu sidqun. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya ada yang mengatakan, nah barakallahu fikum, telah mengkabarkan dengan keberhakan tersebut dan janji Allah Taala itu benar. Paham belum? Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya itu benar-benar telah apa? Dijanjikan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala apa? Mendapatkan nikmat dan keutamaan. Dan janji Allah Taala itu benar. Janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Intaha min Fathul Majid. Ini sudah selesai, dinukilkan dari kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Na'am, barakallahu fikum. Berikutnya, makna syirik. Asyirku taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ini definisi yang paling bagus ini. Sering dinukil para ulama, kesyirikan itu definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yaitu menyamakan, menyetarakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala. Itu namanya kesyirikan. Jadi menyamakan yang selain Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Contohnya apa? Memberikan rezeki. Kemudian juga, nah barakallahu fikum, nah memberikan keberkahan. Itu khusus Allah Ta'ala. Dia akhirnya mintanya kepada pohon, minta kepada batu,
minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan. Paham ya? Akhirnya kan menyetarakan Mbah Fulan, Mbah Alan dengan Allah Taala. Syirik namanya. Lah kenapa? Karena Mbah Fulan, Mbah Alan ini enggak bisa memberikan keberkahan, enggak bisa memberikan rezeki, kan itu. Sehingga kesyirikan itu definisi ini yang paling bagus. Disebutkan para ulama berkali-kali, di antaranya ini. Nah, barakallahu fikum, kesyirikan definisi yang bisa mencakup dan juga dikuatkan dengan dalil adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah Taala dengan Allah Taala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Taala. Memberikan rezeki, khusus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memberikan berkah, khusus siapa? Khusus Allah Subhanahu wa taala. Hamba enggak mampu. Paham ya? Oleh karena itu kalau orang kok minta kepada kuburan, minta kepada para mayit, minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, berarti dia telah menyamakan Mbah Fulan tadi itu dengan Allah Taala. Syirik bukan? Syirik, hati-hati. Allahul musta'an. Nah, sebenarnya wasilah-wasilah kesyirikan itu banyak sekali. Banyak sekali, barakallahu fikum. Kelihatan dohirnya nampaknya biasa-biasa aja tapi mengandung unsur kesyirikan. Contohnya apa? Gambar makhluk bernyawa. Antum lihat gambar Mbah Fulan, Mbah Alan atau bapak kita terdahulu misalkan yang dipajang di tembok-tembok itu. Nanti kita lihat sisi kesyirikannya di mana. Biasanya orang-orang itu gambar itu kalau antum injak-injak marah dia. Padahal cuma gambar itu loh. Paham ya? Karena pengagungannya seakan-akan ada. Ini jangan diinjak-injak, ini mbahku ini. Padahal gambar, diinjak-injak enggak boleh. Kalau seandainya itu sekedar gambar, ngapain diinjak-injak enggak boleh? Karena ada unsur pengagungan. Nah, itulah dikhawatirkan terjatuh dalam kesyirikan itu. Allah musta'an. Oleh karena itu diperintahkan untuk apa? La tada' suratan illa tamastaha. Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada' suratan illa tamastaha. Jangan kamu meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau menghapusnya. Menghapus apa? Kepalanya yang paling inti. Karena apa? Innamas surah hiya ras. Gambar makhluk bernyawa itu diharamkan karena kepalanya itu. Fa idza quti'a ar-ra's fala surah. Kalau kepalanya sudah dihapus, disirnakan, dipenggal, dihilangkan, dihanguskan, maka enggak ada lagi gambar yang diharamkan di situ. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau punya buku tulis, ada gambar kepalanya, yang dihapus jangan cuma matanya saja. Paham ya? Hidungnya enggak dihapus, kan? Semua total kepalanya disirnakan, dihapus. Paham ya? Caranya seperti itu. Jangan barakallahu fikum cuma matanya saja atau hidungnya saja, kurang. Tapi sempurnakan. Paham ya? Karena kepalanya masih ada, kan gitu. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Hadis Ibnu Abbas tadi jadi patokan. Innamas surah hiya ras. Fa idza quti'a ar-ras fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu adalah kepalanya. Apabila kepala tersebut sudah dihilangkan, dipadamkan, dihanguskan, maka tidak dikatakan dilarang lagi. Naam. Adapun jari jemari ataupun yang selainnya selain kepala, paham ya? Itu gambar menggambar, cuman tidak masuk dalam larangan. Paham ya? Apalagi dibutuhkan misalkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan ya kita lebih baik menjauhi, jangan sampai nanti merembet. Paham ya? Karena biasanya orang suka selfie sana selfie sini, moto ini akhirnya lama-lama merembet. Kalau dibutuhkan enggak masalah. Paham ya? Misalkan ada riwayat penyakit ditunjukkan pada dokternya, ini gambarnya misalkan bagian tangan enggak masalah. Tapi kalau kepala mamnu'. Itu inti daripada gambar makhluk bernyawa itu kepalanya tadi itu. Nah, kalau boneka bagaimana Ustaz? Boneka. Di rumah banyak boneka nih. Misalkan ada orang ngomong, "Di rumah banyak boneka nih." Punya siapa? Punya anak-anak itu. Hanguskan kepalanya. Potong kepalanya, bakar kepalanya. Paham ya? Lah milik siapa? Milik kita kan, bonekanya milik siapa? Milik orang lain. Milik kita harus berani itu. Paham ya? Nanti anak kita nangis. Kita sebagai orang tua mendidik anak kita, jauhkan gambar makhluk nyawa di rumah kita semaksimal mungkin. Jangan bermudah-mudahan. Karena bahaya malaikat enggak masuk. Bukan manusia saja, malaikat enggak masuk. Ancamannya apa? La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wal kalb. Malaikat pun enggak masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk nyawanya dan yang ada anjingnya. Kalau uang bagaimana Ustaz? Uang pun kita simpan di dompet. Jangan dipamerkan di meja Soekarno Hatta semua misalkan. Paham ya? Allahumma musta'an. Jadi perlu diperhatikan nih, simpan di dompet, KTP pun simpan juga, paspor simpan, kan itu enggak sengaja menampilkan kan? Adapun kalau boneka mainan untuk anak-anak,
kaos untuk anak-anak, paham ya? Spray atau semisalnya, carikan yang non gambar makhluk bernyawa. Paham ya? Carikan yang tanpa gambar makhluk bernyawa. Itu lebih selamat. Nah, lebih selamat ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan, jangan bermudah-mudahan. Ini perkara yang sangat mudah sekali untuk orang itu bisa mengingkarinya, tapi berat bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Seperti itu. Ini perlu perhatikan ya. Kita semuanya berupaya, berusaha. Ini sekedar selingan, kita lanjutkan lagi barakallahu fikum. Jadi definisi kesyirikan itu adalah menyamakan yang selain Allah taala dengan Allah taala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala an ahlin nar biqaulihim li alihatihim. Ini dalilnya. Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk neraka, mengenai ucapan mereka terhadap sesembahan-sembahan mereka. Sebabnya kenapa kok mereka masuk ke neraka? Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh kami dahulu berada di kesesatan yang nyata. Kenapa sebabnya ini? Lihat. Itnusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Ini sebabnya. Menyamakan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan sesembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka, patung-patung mereka. Allah musta'an. Dulu pernah dikisahkan di India, ada patung besar. Suatu ketika orang itu banyak memberikan sesajen di situ. Ada yang ngasih makanan, minuman, susu. Tapi anehnya kok setiap hari habis itu loh. Masya Allah. Susunya habis, makannya habis. Ternyata selama ini mereka enggak nyangka kalau yang makan itu anjing. Allah musta'an. Kan orang-orang kan cuma ngasih aja pergi, ngasih pergi. Suatu ketika adalah tim-tim yang mengintai gitu ya, istilahnya ya. Menyelidiki sebenarnya siapa sih yang makan. Mereka kan pertanyaannya, wih berhala kemakan itu ya. Akhirnya ternyata apa? Dilihat dari jarak jauh, makanan yang dipersembahkan untuk berhala tadi itu dimakan oleh anjing, susunya diminum, setelah itu anjingnya kencing, ngentingi berhala tadi itu. Akhirnya dia sadar ternyata sesembahanku selama ini enggak ada apa-apanya, enggak bisa bergerak. Lalu patung kok gimana? Patung berhala mau bergerak gimana? Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Hati-hati. Kesyirikan itu terkadang membuat orang itu buta. Nah, sudah tahu patung berhala, benda mati disembah. Kan itu, enggak bisa menolong diri sendiri, apalagi nolong orang lain kan itu. Kita lihat lagi. Wa minasyirki an yad'uwal 'abdu ghairallah. Kaman yastaghitsu fil makhawif wal amrad wal faqat bil amwati wal ghaibin. Allahu musta'an. Termasuk bentuk kesyirikan seorang hamba berdoa kepada selain Allah taala. Kepada selain Allah taala, seperti orang yang beristighatsah pada perkara-perkara yang menakutkan. Istighatsahnya kepada Mbah Fulan, Mbah Alan. Ada gunung meletus malah datang ke Mbah Fulan. Mbah Fulan, bagaimana ini Mbah Fulan? Datang ke pantai selatan, bawa tumpeng. Dipersembahkan untuk apa? Nyi Roro Kidul katanya. Allahul musta'an. Wal amrad, ketika datang penyakit-penyakit datangnya ke Mbah Fulan, Mbah Alan. Ini termasuk kesyirikan. Wal faqat, kebutuhan-kebutuhan atau kefakiran, kemiskinan. Sudah tahu miskin, fakir, enggak mintanya kepada Allah taala, enggak mau kerja juga, pengennya cepat kaya. Allahul musta'an, enggak mau kerja, enggak mau usaha, langsung datang Mbah Fulan. Mbah Fulan mensyaratkan, kalau kamu mau kaya mendadak, siapkan ayam cemani katanya. Ayam cemani itu ayam yang warnanya hitam semua, sulit dicari ya kadang ya. Harganya mahal itu pun nanti ujung-ujungnya udah dapat suruh nyembelih nanti. Kalau standar dapat mahal harganya, sembelih lagi. Nah, dipersembahkan kepada barakallahu fikum kuburan atau semisalnya. Allahul musta'an. Wal faqat, kefakiran kemiskinan itu ya. Nah, bil amwat ini. Istighatsanya kepada para mayit, wal ghaibin, kepada orang-orang yang tidak hadir, enggak ada di situ. Orangnya enggak tahu siapa wujudnya ada atau enggak, paham ya? Intinya apa? Minta kepada barakallahu fikum kepada para mayit tadi. Kaidahnya apa kemarin? Yang butuh itu mayit kepada orang yang hidup, bukan yang hidup butuh kepada mayit, kan itu. Karena yang mayit tadi itu, orang yang mati itu butuh manusia untuk mendoakan. Yang masih hidup itu mendoakan, bukan orang yang hidup malah butuhnya kepada mayit. Ya udah meninggal terbalik ini namanya. Allahul musta'an. Fa inna hadza min asy-syirki alladhi harramahu Allah wa rasuluhu bi ittifaqil muslimin. Maka sesungguhnya ini merupakan kesyirikan yang Allah Ta'ala haramkan dan Rasulnya dengan kesepakatan kaum muslimin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar syaitan dan juga bahaya kesyirikan, karena kesyirikan ini sangat-sangat berbahaya sekali sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Barakallahu fikum, apa itu lafadznya masalah kesyirikan dan juga perkara bid'ah itu, Fajri ingat atau tidak?
Fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba. Wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Orang yang berpaling dari tauhid itu dia dikatakan musyrik, mau atau enggak mau musyrik dia secara global. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah dia dikatakan mubtadi'un dhal, orang yang mubtadi' sesat. Wal iyad billah. Sya'a am aba, mau atau enggak mau itu vonisnya. Secara global seperti itu. Allahumma musta'an, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.